Di sini kami akan menjelaskan tentang keamanan komputer. Apa itu keamanan komputer? Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Computer security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan dini dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Sementara itu, arti dari keamanan komputer juga telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum masalah data atau informasi menjadi populer, kebanyakan orang berpikir bahwa keamanan komputer pada alat-alat komputer secara fisik, sedangkan secara tradisional, fasilitas komputer secara fisik dilindungi karena 3 alasan: untuk mencegah pencurian atau kerusakan hardware, untuk mencegah pencurian atau kerusakan informasi, dan untuk mencegah gangguan layanan. Oleh karena itu, konsep atau definisi keamanan komputer atau keamanan komputer saat ini menjadi lebih luas atau bisa juga didefinisikan sebagai berikut. Keamanan komputer dirancang untuk melindungi komputer dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Bangunannya, workstation dan printer, kabel, dan disk, dan media penyimpanan lainnya. Yang paling penting, keamanan komputer melindungi informasi yang disimpan dalam sistem Anda. Keamanan komputer tidak hanya dirancang untuk melindungi penyusup dari luar yang masuk ke sistem, tetapi juga bahaya yang dari dalam seperti berbagi sandi dengan teman, gagal atau tidak dilakukan untuk mencadangkan data, menumpahkan kopi pada keyboard, dan sebagainya. Dalam komputer terdapat 3 komponen yang selalu menjadi diskusi, yaitu 1. Kerentanan adalah kelemahan dari komputer yang memungkinkan penyerang untuk masuk ke sistem jaringan informasi. 2. Ancaman adalah kemungkinan bahaya yang mungkin mengeksploitasi kerentanan untuk melakukan gangguan pada sistem keamanan, dan karena itu dapat menyebabkan kemungkinan bahaya bagi organisasi. 3. Penanggulangan adalah suatu tindakan, perangkat, prosedur, atau teknik yang mengurangi ancaman, kerentanan, atau serangan dengan menghilangkan atau mencegah dengan mengalami kerugian. Itu dapat menyebabkan atau menemukan dan melaporkan sistem keamanan sehingga tindakan korektif dapat diambil. Dengan mulainya komputer dan jaringan untuk keperluan bisnis, maka mulai muncul masalah keamanan komputer, terutama yang menyangkut pencurian data dan informasi, sehingga masalah keamanan komputer tidak lagi terfokus pada masalah fisik dan lokasi, tetapi ditambah dengan masalah keamanan data dan informasi. Pertahanan komputer. 1. Melalui perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah serangan terhadap router mulai dari menggunakan nama pengguna dan sandi default sampai memasukkan kode jahat pada firmware router tersebut. Oleh karena itu, untuk router jangan gunakan username, admin, dan ganti passwordnya. Kemudian ganti firmware atau pastikan sudah menginstal update yang terakhir. 2. Melalui sistem operasi seperti Microsoft Windows. 3. Melalui aplikasi seperti Microsoft Office, Able, Database, Solver, dan sebagainya. Serangan terhadap aplikasi adalah serangan yang paling sering dilakukan karena kerentanan pada aplikasi lebih mungkin terjadi sehingga saat ini lebih mudah melalui aplikasi. Hal ini pun terdapat kita rasakan bahwa pada OS Windows sudah tidak sering lagi kita update. Ini menunjukkan OS sudah relatif cukup aman dibandingkan OS sebelumnya. Molekul software atau malware. Molekul software adalah istilah untuk perangkat lunak yang terinstal pada komputer Anda yang biasanya tidak diketahui. Dan perangkat lunak ini merupakan tugas-tugas yang tidak diinginkan.
Dan untuk kepentingan pihak ketiga atau penyusupan malware adalah istilah yang mengacu pada berbagai program jahat. Program malware bisa dari yang paling sederhana, iklan pop-up, sampai program yang dapat menyebabkan infeksi komputer yang serius dan kerusakan, misalnya mencuri password dan data atau menginfeksi komputer lain pada jaringan. Selain itu, ada beberapa program malware yang dirancang untuk mengirimkan informasi tentang kebiasaan browsing web dari korban yang gunanya untuk mengirimkan iklan atau kepentingan pihak ketiga lainnya tanpa Anda menyadarinya. Jenis-jenis malware. Beberapa jenis malware yang paling umum adalah hardware, boot, bug, rootkit, spyware, trojan horse, virus, dan worm. Yang pertama, hardware adalah software yang dapat menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Ini bisa juga merupakan perangkat lunak atau software yang dapat didownload secara gratis, yang di dalamnya memang ada iklan yang dapat muncul secara pop-up atau muncul pada toolbar di komputer atau browser. Yang kedua, boot adalah jenis malware yang memungkinkan penyerang untuk mengambil kendali atas komputer yang menjadi korban, juga dikenal sebagai web robot. Boot biasanya bagian dari jaringan mesin yang terinfeksi, yang dikenal sebagai botnet, yang biasanya terdiri dari korban komputer yang membentang di seluruh dunia. Boot adalah salah satu jenis yang paling canggih dan populer dari cybercrime hari ini. 3. Rootkit. Rootkit adalah program komputer yang dirancang untuk memberikan akses ke komputer yang sedang aktif dengan secara diam-diam atau tanpa diketahui administrator atau menyembunyikan kehadirannya. Rootkit adalah tool atau aplikasi yang memungkinkan seseorang administrator mengakses komputer atau jaringan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Tetapi seorang rootkit umumnya dapat digunakan oleh attacker atau orang jahat menjadi sebuah malware seperti trojan, worm, dan virus. 4. Spyware adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan perangkat lunak yang melakukan perilaku tertentu, umumnya tanpa diketahui oleh Anda atau korban terlebih dahulu. Adapun tujuan spyware yaitu 1. Mendapatkan informasi dengan tujuan iklan, 2. Mengumpulkan informasi pribadi, 3. Mengubah konfigurasi komputer Anda. 5. Kuda Troya. Sebuah Trojan horse atau Trojan adalah jenis malware yang sering digunakan sebagai perangkat lunak yang sah. Trojan dapat digunakan oleh penyerang cyber atau hacker untuk mendapat akses ke pengguna sistem. Trojan dapat digunakan oleh penyerang cyber atau hacker untuk mendapatkan akses ke pengguna sistem. Pengguna biasanya ditipu oleh beberapa bentuk social engineering untuk mengunduh dan menginstal Trojan pada sistem mereka. Setelah Trojan diaktifkan, hacker dapat memata-matai Anda, mencuri data sensitif Anda, dan mendapatkan akses backdoor ke sistem Anda. Sebuah kemungkinan besar Trojan akan digunakan untuk memata-matai dan mencuri informasi pribadi dan sensitif spionasi industri. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya. Bye-bye.